Semangat luar biasa ya. Kakak, kita percaya ya kalau adik-adik di rumah pasti sesemangat kita bangsa ya. Ulang Kak, coba ya kita ya. dulu kayak mereka kan ya. Iya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan Yesus Kak. Iya Kak. Katiar apa kabar? Puji Tuhan Kak Nomi, Kak Tiar tuh selalu Energik ya, selalu semangat terus ya. selalu semangat ya. Kenapa? Karena Kak Tiar anak Tuhan Yesus. Karena anak Tuhan Yesus, Yesus Bapak Kak Tiar, maka Kak Tiar harus percaya sama Tuhan Yesus. Jadi ya apapun yang menjadi masalah Kak Tiar serahin sama Tuhan. Jadi kita selalu semangat, energi ya. Tapi Kak Nomi semangat juga ya. Sama ya. Anak Tuhan Yesus juga nih. Anak Tuhan Yesus. Iya. Anak Tuhan Yesus. Iya. Tapi Katiar, bukan cuma kita berdua doang di sini yang semangat. Oh iya, pasti dong. Kiri kanan kita ini Iya. ada yang lebih semangat loh kita nih. Karena tanpa mereka juga ibadah kita kayak sayur tanpa garam ya. Rasanya gimana Kak? Gak enak. Oke, kan kita Jadi sama mereka ada dan mereka juga semangat seperti kita berdua ya Kak ya. Ya kita sebut nama mereka ya, panggil nama mereka walaupun adik-adik udah pada kenal ya. Yuk kita sapa mereka. Sebelah kanan Kak Tiar, Bang Anto. Apa kabar Kak? Sebelah kiri Kak Tiar, Bang Eva. Oke. Nah, sudah semangat semuanya. Semangat semua kita sudah sapa. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk, Biar lebih semangat lagi adik-adik, Ya. coba adik-adik bantu berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa Kak? matahari bersinar terang ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang ya. Semuanya mengajak kepada kita untuk memuji Tuhan Yesus. Ya, semangat adik-adik, ayo Bang. Sambil buka dan tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semesta Tuhan pada, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semesta Tuhan pada, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, hari ini hari Minggu, hari untuk beribadah ya. Setelah apa Kak, seminggu ya. Seminggu, Nah, hari ya. ke-7 kita menyiapkan waktu kita, memberikan waktu kita khusus untuk memuji Tuhan melalui ibadah. Iya betul Katiar. Oke, kita mau masuk ibadah kita ya. Iya. Mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu. Selamat pagi Bapak. Nah, semuanya adik-adik tetap berdiri, tetap Berdoa dengan apa? Dengan sikap berdoa ya sikap adik-adik ya. berdoa. Jangan ada yang ngobrol lagi. Yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
baik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah berkati kami, Kau telah membangunkan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu online kami ya Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, supaya kami bisa beribadah dengan baik ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, kiranya juga Engkau menyembuhkan mungkin teman-teman kami yang sedang sakit sehingga tidak bisa beribadah untuk hari ini ya Tuhan. Kiranya sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus, agar di minggu yang akan datang mereka bisa beribadah bersama kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir, supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sudah menyelamatkan kita ya. Kita mau nyanyi segala puji syukur ya. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus buat kita. Yuk, Bang. Adik-adik tetap berdiri ya. Udah capek belum? Adik-adik boleh duduk kan? Iya, kasihan ya. Gak kasihan lah, kan memuji Tuhan ya. Ya. Semangat ya adik-adik ya. Gantian, tadi kan kita udah nyanyi-nyanyi. Ya. Sekarang kita masuk kemana nih? Mendengarkan Hukum berita Taurat. Tuhan ya, hukum Taurat. Untuk minggu ini, hukum Taurat kita dari yang pertama dan yang kedua, Kak. Ya. Nah, nanti kakak Naomi yang pertama, kakak yang kedua ya, Kak. Ya. Adik-adik di rumah boleh ikutan ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya adik-adik, tadi kita udah dengar titah 1 dan 2 ya. Kalau yang biasa kakak ajarin apa adik-adik? 1 sampai 4 mengasihi Tuhan ya. Jadi tadi titah 1 dan 2 berarti kita mengasihi Tuhan. Ya, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu dari buku Ede ya Kak ya. Ya Kak, kan sekarang ini awal bulan nih Kak. Nah seperti biasa Kak, di setiap bulannya tuh kita ada lagu baru ya. Nah sekarang kita mau belajar. Tahu Kak, ini kan udah bulan ke 10 ya. 10 ya. Berarti ada 10 lagu buku Ede dan 10 lagu Kidung Jemaat ya. Bahasa Indonesia ya.
Yo, sekarang kita nyanyi lagu Bu Ende yang ke-10. 1 sampai 9 pasti adik-adik udah hafal. Yang ke-10 nanti dipelajari supaya selama sebulan ini kita bisa menghafal. Ya. Yo, Bang. Wah, bulan ini kita punya lagu dari Bu Ende 417 kan, judulnya Rades itu. Yo, Bang. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Sekarang kita mau baca epistel. Epistel juga merupakan ayat hafalan kita ya selama 1 bulan nanti ayat hafalan itu terus ya. Jadi udah 10 bulan nih kita udah masuk Oktober, berarti ada 10 firman Tuhan yang udah dihafal adik-adik. Canggih kan, tadi ada 10 lagu baru. Terus ada 10 ayat hafalan lagi. Harus anak Tuhan Yesus ya. Yo. Dari mana kan? Kita akan baca epistel bareng-bareng ya dari Mazmur 62 ayat 1. Nah, ini ayatnya cuma 1 ayat doang, berarti nanti adik-adik bisa hafalnya ya. Udah dibuka kitabnya adik-adik? Sudah. Perjanjian lama ya. Yuk kita baca bareng-bareng sama-sama ya dari Mazmur ya. 2, 3. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi hanya bersama Tuhan Yesus kita tenang. Kenapa kita tenang? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah turun ke dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Iya, betul. Ya, dosa kita saja sudah dibayar lunas, apalagi yang lain-lainnya kecil bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau tenang adik-adik, maka kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Lagu betapa dalamnya kasih setiamu. Ya, tadi kakak bilang Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita ya. Dia begitu mengasihi kita ya. Begitu dalam kasih Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita mau muji Tuhan terus ya adik-adik. Yuk, betapa dalamnya. Harus kita semangat ya. Kasih setia. Diri aja kayak Oke, jangan lebih semangat ya. Supaya Tuhan kita berdua ya semangat. Kalau Tuhan juga semangat. Bagi berdiri, kita menyanyi lagu betapa dalamnya kasih setia. Hebat. Tuhan
adik-adik? Berat duduk adik-adik. Ya, apalagi nih Kak? Nah, kan tadi kan kita bilang ya, episode tadi itu sebagai ayat hafalan. Nah, ngomong-ngomong ayat hafalan nih Kak, adik-adik udah dengerin Kak. Oh gitu. Iya, jadi kita sekarang saksikan nih buat adik-adik yang udah ngirim ayat hafalan, oke? Kita saksikan adik-adik ya, check it out. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, saya dari Panatan Mangusung akan membawakan ayat hafalan bulan September yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Allah supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih. Saya nama saya Yaki Ahmad Pangaribuan Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah daripadanya ya keselamatanku. selamatkanku. Amin. Amin. Shalom, nama saya Ladela Pangaribuan, Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Salam, nama saya Ranir Pangaribuan, Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang, daripada nyala keselamatanku. Amin. Salam, nama saya Naomi Loraini Manur. Saya akan membacakan ayat Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Amin. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Terima kasih. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Sabrina Rebecca Uli Simamora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Mazmur 62 ayat 1 yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Terima kasih. Pinter-pinter Kak ya. Jadi selama dari Januari sampai bulan 10 berarti sudah 10 firman Tuhan yang adik-adik hafal ya. Sebetulnya enggak hanya 10 ini aja ya. Adik-adik kan setiap hari saat teduh ya. Setiap hari juga baca firman. Jadi lebih dari 10 Kak ya. Ya, jadi sekarang kita mau mempersiapkan hati kita ya. Tapi Kak bentar Kak, supaya lebih hafal lagi adik-adik ya kan, kita ulang lagi biar bareng-bareng ya. Adik-adik yang di rumah kita ulang sekali lagi ayatnya ya, supaya semakin hafal lagi nih ya, biar makin banyak anak-anak sekolah minggu yang hafal ayat episode kita, ayat hafalan kita bulan ini. Oke, 2, 3. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya adik-adik, jangan lupa dihafalkan terus dan dilakukan. Dipegang ya. Firman Tuhan tadi. Ya, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan Kak. Nah sekarang kalau tadi kan lagu bahasa Batak ya Kak, dan WD. Iya, sekarang nih ada artinya ternyata, ada bahasa Indonesianya Kak. Kita akan nyanyikan lagu judulnya nih Kak, Bagimu Ada Keselamatan. Oke adik-adik kita sama-sama belajar lagi ya. Ayo Bang. Sikap berdoa karena kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebahagiaan
Selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitab, dan kalau misalnya adik-adik mau mencatat, dipersiapkan alat tulis dan buku tulisnya ya. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul tentang doa Salomo. Nah, ayat Alkitabnya dari 2 Tawarikh 6 ayat 13 sampai 16. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengambil sikap hati untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan kesehatan dan dengan nafas hidup yang baru ya Tuhan, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpin Amang atau Inang Pendeta dan begitu juga Kak Deborah yang akan menyampaikan firman sebentar lagi. Biar kami semua dapat menyampaikan firman dengan baik ya Tuhan, dan pimpin juga adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan kebaktian online ini, supaya mereka juga boleh fokus ya Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tidak bercanda kepada abang atau kakaknya atau saudara-saudaranya yang sedang ada di rumah, tapi benar-benar mengarahkan hati dan pikirannya hanya untuk Tuhan saja. Pimpin kami ya Tuhan, supaya benih firman-Mu yang ditanamkan di dalam hati kami boleh tumbuh subur dan akhirnya boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari 2 Tawarikh 6 ayat 13 sampai 16. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadahkan tangannya ke langit, sambil berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Adik-adik, pada cerita hari ini, kita akan belajar tentang peresmian bait suci. Kalau bahasa di Alkitabnya, pentahbisan bait suci. Nah, jadi zaman dahulu itu, Tuhan telah berfirman kepada Raja Daud, bahwa nanti keturunan dialah yang akan membangun bait suci. Jadi bait suci itu sama seperti gereja ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kita menyebutnya gereja, tempat di mana umat Kristen melakukan ibadahnya, bertemu dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan gitu. Seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu ya adik-adik. Sebelum corona kita setiap hari Minggu datang ke gereja. Jadi bait suci itu adalah rumah Tuhan. Jadi pada waktu zaman dahulu Tuhan telah berjanji kepada Raja Daud untuk membangun bait suci. Nah, raja yang merupakan keturunan Raja Daud adalah Raja Salomo. Jadi setelah Raja Daud yang memerintah di Israel adalah Raja Salomo. Seperti janji Tuhan kepada Raja Daud bahwa kalau dia tetap taat sama firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kerajaannya sehingga kerajaannya itu akan berlangsung turun-temurun. Tetapi kalau raja-raja kemudian berubah setia atau menyembah Allah-Allah lain, atau berdosa, atau tidak setia pada janji Tuhan, maka yang terjadi adalah kerajaan Israel akan terpecah. Jadi itu menandakan bahwa
kita juga harus taat pada firman Tuhan ya adik-adik. Setia baca Alkitab atau saat teduh, dan harus setia berdoa juga ya. Jadi janji Tuhan kepada Raja Daud terkabul ketika Raja Salomo selesai membangun bait suci ini. Dan Raja Salomo sangat senang. Makanya di dalam pentahbisan bait suci ini dia melakukan sebuah doa kepada Tuhan. Isi doanya itu adalah pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya dan Allah yang benar-benar setia kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau Allah kita adalah Allah yang setia, maka kita juga sebagai anak-anaknya juga harus meneladani Allah. Di dalam hidup kita masing-masing, kita pernah nggak berjanji? Misalnya, kita berjanji kepada ayah ibu kita untuk rajin buat PR. Atau kita berjanji kepada guru kita supaya kita tidak nakal sama teman kita. Kita pernah nggak membuat janji seperti itu? Ayo, coba diingat-ingat lagi. Nah, kalau tadi Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang menepati janji, kita juga sebagai anak-anak sebaiknya juga harus menepati janji kita kepada orang tua atau kepada guru atau kepada teman-teman kita. Ya, kita harus belajar untuk menepati janji. Dan yang terlebih penting lagi adalah kita harus belajar juga untuk taat pada firman Tuhan. Ya, seperti tokoh-tokoh di Alkitab tadi ya, Raja Daud, Raja Salomo, Musa, Abraham, semua adalah tokoh-tokoh Alkitab yang mau hidupnya dipimpin sama firman Tuhan. Tokoh-tokoh yang mau belajar taat sama firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah lagu. Yuk kita nyanyi bersama-sama tentang janji untuk setia kepada Tuhan Yesus. Nah, lagunya berjudul Tuhan Yesus Aku Berjanji. Seperti ini ya adik-adik lagunya. Nah, buat yang sudah tahu lagunya, bernyanyi bersama kakak ya di rumah. 1, 2, 3. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, tetap setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Nah, seperti itu adik-adik lagunya. Jadi kita harus tetap setia mengikuti firman Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mau setia dan taat pada firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami untuk mau rajin baca Alkitab dan rajin berdoa, rajin untuk dengar-dengaran kepada Papa dan Mama juga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh bantu kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin rendah hati dan mau taat dipimpin oleh firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Katia, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang sebagai tanda syukur kita, kita juga mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan terima kasih ya, yang terbaik untuk Tuhan, untuk dikelola ya di sekolah minggu, di gereja juga untuk pelayanan ya di sekolah minggu KBJ Negara. Ya adik-adik, kita memberikan persembahannya disiapkan di tangan kanan, persembahannya jangan dilipat-lipat ya. Nanti setelah persembahannya terkumpul, boleh diantarkan ke gereja ya, ke bendahara gereja atau ya ditransfer ya. Nanti ada nomor rekeningnya ya. Di warta jemaat juga ada kan ya kan? Yuk kita mau memberikan persembahan sambil kita mau nyanyikan lagu Dison Ado. Bisa ya adik-adik ya? Iya, ayo Bang.
ya akan ditutup doa oleh pendeta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap awal bulan kita merayakan ulang tahun. Yang adik-adik juga sih kalau nggak salah minggu juga ya. Ya, berarti ulang tahun ya bulan September ya. Semua dari tanggal 1 sampai 31 ya. 30 September dirayainnya di awal Oktober. Ya, Oktober. Ya. Jadi kita mau nyanyikan lagu selamat ulang tahun ya buat semuanya adik-adik ya. Dan semuanya di rumah kita ucapin dulu. Ucapin dulu, oke, baiklah kalau gitu. Oke, adik-adik, kami seluruh keluarga besar Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat berbahagia, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik dan keluarga besar. Yuk kita mau merayakan ulang tahun adik-adik yang berulang tahun pada bulan September dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun ya. Oke adik-adik, ayo Bang, semangat ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami
kita sudah selesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita juga udah ngerayain ulang tahun ya, bulan September. Semuanya yang sudah kita lakukan ini atas izin Tuhan ya, karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Nah, ada pengumuman nih Kak. Sebentar. Ya. Biasanya kalau mau ulang tahun itu harus dikasih hadiah. Hadiahnya apa nih, Kak? Hadiahnya dari guru-guru sekolah ini adalah doa. Itu udah pasti ya. Iya. Kirain dapat hadiah apa Kak? Kan lebih bagus hadiah doa dong. Iya sih. Itu udah pasti harus lah Kak. Kalau gitu, sekarang kita Ya. mau mendoakan adik-adik ulang tahun. Kak. Sebelum tutup sekalian kita tutup ya adik-adik, ada pengumuman penting ya adik-adik. Pengumuman penting nih Kak. Ya apa ya? Apa sih ya? Memuaskan hasrat selama ini tidak berjumpa Akhirnya ya, Kak. antara adik-adik dengan kakak dan abang ya akhirnya. Jadi adik ya selama 2 tahun ya 2 tahun apa mau jalan 3 tahun ya? Ya hampir Ya, lah. ya kita tidak berjumpa secara fisik langsung adik-adik ya. Akhirnya puji Tuhan ya adik-adik atas izin Tuhan karena anugerah Tuhan Yesus ya. Bencana COVID bisa ditanggulangi oleh pemerintah kita ya adik-adik. Jadi kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita selama bencana COVID terjadi. Kita terus dilindungi Tuhan ya, kita terus disertai Tuhan Yesus. Dan akhirnya adik-adik tanggal 9 besok kita sudah mulai masuk ke gereja. Kita akan 9 Oktober kita akan mulai ibadah sekolah minggu secara Jadi adik-adik kita bisa bertemu kembali lagi ya di gereja kita ya, gereja KBP Jatinegara. Aduh, kakak udah rindu pada adik-adik ya. Kakak yakin udah pada gede-gede nih ya. Jadi jangan-jangan mukanya kita udah lupa nih ya, saking karena udah bertumbuh ya, berkembang ya. Jadi adik-adik ya, pengumuman penting buat adik-adik tanggal 9 Oktober ya, kita sudah masuk di gereja kita ya. Jadi ayo adik-adik datang ya, ya, kita datang ya ke gereja ya. Seperti kita jamnya dirubah nih Kak. Iya. Ya, yang biasanya jam 7 jadi masuk jam 8. Nah, kita masuk ibadah jam 8. Tapi tetap kita pakai masker. Iya, pokoknya tetap dijaga prokesnya Kak ya. Prokesnya tetap ya. adik-adik, kita harus tetap jaga prokes ya. Ya. Jadi ulang Kak. Ya adik-adik, sekali lagi ya. Dengan rasa syukur kita, akhirnya kita bisa tatap muka kembali adik-adik di tanggal 9 Oktober. Jangan lupa ibadah secara offline jam 8 pagi. Tetap ya. prokes. Dengan pakai masker. prokes Ya. ya. Oke, semua sehat-sehat pokoknya buat adik-adik semuanya ya. Ya. Oke. Jadi sekarang kita akan akhiri ibadah kita, tapi kita mau berdoa dulu ya. Buat adik-adik kita yang tadi ulang tahun, kakak sekolah minggu yang ulang tahun, dan kita mau mendoakan supaya di tanggal 9 Oktober nanti semua sehat, semua bisa bersuka cita, bisa berkumpul bersama memuji Tuhan. Oke, Kak Tiar boleh berdoa? Ya, mari kita bersatu dalam doa adik-adik, semua sikap berdoa, jangan ada lagi yang ngobrol ya. Kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, kami terus memuji Engkau, kami terus menyembah Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Kalau dalam ibadah ini barusan Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami percaya saat kami mengakui dosa kami, saat ini juga Tuhan sucikan dan kuduskan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga kalau kami boleh beribadah dari awal tadi hingga akhir ibadah kami saat ini. Kami percaya Tuhan yang jamah kami, Tuhan yang layakkan kami untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan Yesus pada ibadah hari ini. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berterima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan sepanjang tahun dari tahun Tuhan hingga saat ini. Juga sejak dimulainya COVID
Maret 2020 ya Bapak, hingga saat ini yang masih juga masih ada ancaman itu Tuhan, tapi kami percaya, terima kasih kalau semua mulai berangsur-angsur pulih Tuhan Yesus. Kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua Tuhan izinkan boleh terjadi, dan Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap kuatkan kami, sehingga kami boleh memasuki tahun 2022 ya Bapak, dan juga nanti kami akan akhiri tahun 2022 dengan penyertaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh terjadi, dan terima kasih juga ya Bapak kalau pemerintah kami boleh mengatasi bencana COVID ini ya Bapak, dan kami sudah boleh akan bertemu kembali tanggal 9 Oktober nanti. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang terus mengandalkan Tuhan Yesus, dan kami boleh merasakan ketenangan jiwa karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus tanggal 9 Oktober besok kami boleh bersama-sama kembali ya Bapak untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oh luar biasa Tuhan, terpujilah nama kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami serahkan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun, adik-adik atau keluarga mereka, kakak-kakak guru sekolah minggu, keluarga kakak-kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan September. Kami percaya itu juga semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesempatan ya Bapak bertambah umur buat keluarga besar sekolah minggu, dan kami percaya Tuhan itu bukan kebetulan. Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk kami terus dapat menjalani hari-hari ke depan ya Bapak dengan lebih baik lagi, dan kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang menjadi kesaksian, dan melalui kami nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus keluarga besar sekolah minggu yang berulang tahun. Tuhan terus sertai, Tuhan terus kuatkan, mampukan untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus. Kami serahkan juga keluarga besar sekolah minggu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah dan mereka boleh sembuh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang berbeban berat Tuhan, masalah keuangan atau masalah apapun Tuhan, kami percaya Tuhan yang ingatkan mereka untuk mereka boleh bergantung pada Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, dan mereka boleh mendapatkan ketenangan, dan mereka boleh mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan Yesus, dan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan keluarga besar sekolah minggu hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan terus sertai berkati ya Bapak, dan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di tanggal 9 Oktober di Gedung Serbaguna KPP Jatinegara jam 8 pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.